What If Season 2 dimulai dengan judul What If Nebula Join the Nova Corps. Episode 1 ini kita akan dibawa ke salah satu universe di mana Thanos gagal menjadi big villain-nya MCU. Semua itu karena Ronan the Accuser mengkhianati Thanos, menjatuhkan sang Mad Titan sebelum dia dapat mengumpulkan semua Infinity Stone. Saat Thanos kalah, Gamora pun ikut jatuh bersamanya, meninggalkan Nebula tanpa ayah dan juga saudara perempuannya. Sendiri di alam semesta, Nebula kemudian ditemukan oleh Nova Prime, lalu bergabung dengan Nova Corps. Di awal episode, kita langsung diperlihatkan betapa hormat dan juga ingin balas budi seorang Nebula pada Nova Prime. Saat Ronan mengincar Xandar, Nova Prime petinggi Xandar memutuskan untuk mengisolasi diri dengan perisai Xandar yang membuat Ronan tidak bisa masuk ke planet Xandar. Harga yang harus dibayar adalah sejak saat itu planet Xandar tertutup, gelap, suram karena planet ini terisolasi selama 50 tahun. Terjebak di planet tanpa ada yang bisa dilakukan menyebabkan penduduknya menjadi sedikit gila dan mengubah Xandar menjadi dunia yang membuat Nebula begitu sinis. Kriminal di mana-mana dan sifat alami manusia terlihat jelas di masa-masa sulit ini. Nebula adalah salah satu anggota dari Nova Corps yang baik dan juga benar-benar menjalankan peraturan. Meskipun yang lain meremehkannya, Nebula tetap meneliti berbagai kasus dengan sangat benar. Sampailah di satu titik awal permasalahan dari episode pertama ini adalah ketika Nebula menemukan jasad Yondu tergeletak di jalanan yang sangat gelap. Nebula curiga kenapa seorang Yondu yang dikenal berintegritas tinggi ini kok bisa dibunuh. Tahu tidak bisa mengandalkan Nova Corps, Nebula yang dekat dengan Yondu menggunakan rekaman lama saat bertemu dengan sahabatnya itu. Sampai pada akhirnya ada sebuah rekaman Yondu yang sedang bersiul memanggil senjatanya. Berkat rekaman tersebutlah, anak panah milik Yondu tersebut datang dan berkat senjata ini juga, Nebula menemukan data-data mencurigakan karena panah ini memicu hologram besar yang berisi skema misterius. Kemudian Nova Prime menelponnya dan menyuruhnya beralih ke jalur aman. Disinilah dia memberitahu Nebula bahwa Yondu terjebak dalam kekuatan gelap yang mengancam planet Xandar dan planet ini tidak akan bertahan sampai fajar menyingsing. Ketakutan kehilangan rumah baru tempat ia berlindung selama ini, Nebula kemudian mengatakan kepada Nova Prime bahwa dia menemukan sesuatu di TKP. Tapi Nebula tidak tahu apakah temuannya ini cocok dengan ancaman yang dikhawatirkan oleh Nova Prime. Nova Prime mendorongnya untuk mengikuti petunjuk itu dan melihat kemana petunjuk itu membawanya. Dari sinilah Nebula akan meminta bantuan kepada Korg, Groot, Miek, dan juga Howard the Duck yang menjalankan bisnis bar dan juga kasino di planet Xandar. Nebula yang begitu mengagumi Nova Prime ternyata sudah menyadari ada yang aneh dengan penyelamatnya itu. Bertekad untuk melindungi rumahnya dengan cara apapun, Nebula pergi ke penjara untuk membebaskan Yon-Rogg yang dipenjara di Xandar. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam inti data, ternyata inti data tersebut tidak memiliki tombol dan juga colokan yang memungkinkan mereka untuk mengakses data tersebut. Nebula akhirnya meminta inti untuk terhubung langsung dengan otak sibernetiknya. Dengan begitu maka ia bisa menghapus semua data yang ada di sistem. Tapi sayangnya di momen ini Yon-Rogg justru berkhianat, ia memasukkan chip data ke dalam kepalanya Nebula dan mengekstrak data untuk dirinya sendiri. Ternyata Yon-Rogg juga bekerja sama dengan Ronan, lalu meninggalkan Nebula yang terhubung ke inti data yang sangat panas. Hampir tidak selamat, Nebula kemudian berhasil keluar, namun dalang dibalik semua ini ternyata adalah Nova Prime itu sendiri. Nova Prime ternyata setuju untuk menjadi bawahan dari Ronan agar ia bisa bebas dari isolasi. Di momen ini Nebula dibantai, namun akhirnya selamat setelah terjun dari atas gedung yang sangat tinggi. Sejak kejadian itu, Nebula yang terseok-seok datang lagi ke kasino Howard the Duck. Mereka kemudian menyelamatkannya dan sejak saat itulah Nebula bersama dengan Korg, Groot, Miek, dan juga Howard the Duck melawan Nova Prime dan Ronan sekaligus. Di akhir pertempuran, Nova Prime akhirnya terbunuh setelah jatuh dari gedung. Nebula kemudian menulis ulang kode-kode misterius tersebut dan menghancurkan kapal dari Ronan. Episode pertama ini diakhiri dengan generator shield dari Xandar yang terbuka, memberikan akses kepada Xandar kesempatan lain untuk bertahan hidup di kosmos setelah ancaman Ronan menghilang. Nebula terus berjuang untuk kebenaran sebagai bagian dari Nova Corps setelah membersihkan organisasi tersebut dari korupsi dan akhirnya planet Xandar menjadi normal kembali dengan sinar mataharinya. Setelah menyaksikan episode pertama, kini pertanyaannya adalah siapa yang membunuh Yondu di awal episode? Setelah Nebula mengetahui bahwa Nova Prime sudah melenceng, pembunuh dari Yondu tentu saja adalah Nova Prime. Tapi jelas dia tidak turun tangan langsung, tampaknya Nova Prime menjebak Yondu dan memerintahkan orang untuk membunuhnya.
Yondu dipancing untuk menemukan kode-kode tersebut, lalu ketika setengah misinya, di mana senjata Yondu sudah merekam sedikit datanya, Yondu kemudian dibunuh lalu menugaskan Nebula untuk datang lebih awal ke lokasi pembunuhan. Ternyata, semua ini sudah diatur oleh Nova Prime, termasuk memisahkan barang bukti yang akhirnya ditemukan oleh Nebula. Semua itu dilakukan karena untuk memecahkan kode dari keamanan Nova Corps itu sendiri, tentu saja mereka membutuhkan seorang cyborg seperti Nebula. Jadi jelas Yondu adalah bagian dari rencana Nova untuk memanfaatkan Nebula. Kini pertanyaan lain muncul, kenapa Nova Prime yang awalnya tidak mau menyerah dengan Ronan, tapi tiba-tiba ingin bekerja sama bahkan ingin jadi bawahan dari Ronan? Jawabannya tentu saja psikologis Nova sudah mencapai titik puncak stresnya. Nova tidak tahan lagi melihat warganya menderita karena sudah terisolasi selama 50 tahunan. Dengan kondisi terputus dari dunia luar, tidak kena sinar matahari, kejahatan di mana-mana, seperti burung di dalam sangkar, ditambah lagi dengan sumber makanan yang semakin menipis, faktor inilah yang membuat Nova Prime ingin menyerah demi rakyatnya. Nova berharap belas kasihan dari seorang Ronan. MCU jelas melanjutkan tren penjahat MCU lainnya di mana penjahatnya punya tujuan yang jauh lebih mulia. Penjahat dari MCU rata-rata memang tidak ada unsur jahat 100% seperti di film lainnya. Sama dengan misi Thanos yang ingin memusnahkan setengah populasi agar alam semesta normal kembali, kini Nova Prime juga mengorbankan dirinya agar rakyatnya bisa punya masa depan yang lebih baik. Sebagai pembuka dari What If season kedua, What If Nebula Join the Nova Corps adalah permulaan yang sangat bagus. Karena season pertama sudah cukup berhasil, jelas tidak akan susah untuk memberikan tontonan menarik untuk season keduanya. Penambahan kisah Nebula di What If season kedua ini membuat fans puas dan makin melengkapi perkembangan karakter ini di MCU. Setelah melihat episode pertama ini, makin memantapkan kita bahwa cyborg dimodifikasi oleh Thanos. Makin memantapkan kita bahwa cyborg modifikasi Thanos ini hampir hidup abadi. Nebula di berbagai momen terbukti tahan banting sejak Guardians of the Galaxy yang pertama hingga ke Endgame dan kini masih berjaya di Guardians of the Galaxy Volume 3. Nebula tidak menua sama sekali berkat tubuh mesinnya, jadi Nebula memiliki masa depan yang panjang di MCU. Meskipun di awal episode kita sempat melihat Easter egg untuk Drake, tapi hingga akhir episode Drake ternyata tidak bergabung ataupun bertemu dengan Nebula. Sehingga Guardians of the Galaxy di universe ini hanyalah Nebula, Howard the Duck, Groot, Korg, dan juga Mid. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan episode 2.